Kembali lagi di channel Duta Auto Solution. Nah, hari ini tuh spesial banget karena gue ditemenin sama ini bosnya BAPJ ya. Apa? Ini namanya Bos Ayau. Di BAPJ saya manajer technical support. Luar biasa. Barang-barang BAPJ itu apa aja ya? Kita banyak. Jadi kalau branded yang dari BAPJ itu kita ada Sony, JBL, Nakamichi, Sansui, Visonic dan lain-lain. Nakamichi, termasuk Nakamichi ya. Nakamichi salah satunya. Importir besar cuy. Ya, lumayan Ya. cukup besar. Bukan cukup, sangat besar. Kebetulan kita sekarang ada pemasangan Nakamichi Elite Pro 9 in di mobil Innova Diesel tahun 2015. Ini satu-satunya head unit Android yang RAM-nya itu 6 GB, ROM-nya itu 128 GB. Dan menurut gua speknya ini bener-bener high end banget untuk kelas Android. Nah, hari ini kita mau bahas tuntas tentang isi dari si Nakamichi ini. Nah, kebetulan kan ada si Bos Ayau, jadi dia bisa bantu kita buat ngejelasin apa aja sih spesialnya barang ini. Nah, yang gua tahu spesialnya itu di RCA-nya itu dia 8 channel ya? Iya, 8 Jadi channel. fungsinya apa ya RCA 8 channel itu? Jadi 8 channel ini kan kita hitungannya 8 pre-out. 8 pre-out ini karena di Elite Pro ini udah ada DSP. Jadi dia bisa kita main dengan sistem 3-way aktif atau 2-way aktif Dengan tambahan ampli? dengan tambahan ampli. Oke. Iya. Nah, ini buat info, biasanya head unit Android yang walaupun yang ngaku-ngakunya spesial di suara high-res harga 10 juta, RCA out-nya hanya 6 channel. Dan ini satu-satunya Android yang RCA out-nya itu 8 channel. Bener ya? Bener. Ini contoh dari RCA-nya ini. Dan kualitas kepala RCA-nya juga itu menurut gue spesial sih, bagus. Iya, dia untuk konektornya ini udah gold plate dan bodinya ini aluminium diecast. Metal ya? Metal diecast. Kuat, jadi kuat. Bukan yang Nggak plastik. gampang rusak. Iya. Nah, ini benar-benar ada 8 pre-out ya. Jadi dia kalau kita fungsikan main 3-way itu bisa high, mid low, dan sub. Bisa contoh nggak sih DSP-nya tuh seperti apa sih? Nah, untuk DSP ini ada menu DSP di sini. Ya, DSP. Kita pencet. Nah, jadi di DSP ini kita udah ada EQ, cuman ini EQ-nya masih namanya dependent ya, gabung. Oke. Dia bukan independen. Nah, terus ada ini bahasa Indonesia kan, dia mendengarkan ini adalah time correction. Jadi Auto time delay ya? ya, jadi dia banyak orang mengira kalau ini adalah feather balance. Jadi mereka pasang, loh kok ini nggak ada feather balance. Berhubung ini udah DSP, bener-bener real DSP seperti yang eksternal DSP, ini tuh time correction. Kita bisa main di manual ataupun otomatis. Oke. Kalau otomatis kita hanya geser-geser ininya aja. Oke. Dia delay sendiri. Kalau mau manual secara profesional bisa secara millisecond atau sentimeter. Berarti yang kayak gini yang kita delay itu yang sebelah kanan ya? Iya, Beda kalau sama Pioneer kan sebelah kiri kita kiri yang di majuin. delay ya. Ini sama kayak Kenwood, Alpine. Berarti ini sama kayak eksternal prosesor. Oke. Terus di sini ada volume keluaran. Volume keluaran itu adalah leveling, terus ada fase, ya. Oh, ada Dan fase juga ya? Ini terbalik. Oke. Nah, ini fase. Ini versi. sih bener-bener expert banget sih. Nah, ini ada link itu kalau kita klik Biar kiri dia, kanannya ya, ini kiri kanannya sama. bareng. Oke. Gitu. Nah, Jelas. Jadi ada mute juga, bisa di mute kiri dan kanan masing-masing channel. Oke. Gitu. Nah, Keren. ini yang paling penting adalah frekuensi ini. Nah, Frekuensi ini jadi yang tadi saya bilang bisa 3-way aktif itu kita tinggal rubah di sini. Dia bisa 2-way aktif, 3-way aktif, reset atau 5.1. 5.1 itu dia bisa jadi front, rear, sub, sama center. speaker center yang bisa di tengah-tengah sini. Iya. Oke, Nah, ini jadi tuh 3-way ya, 3 arah ini 3-way. tiga ya? arah ini 3-way. Ya, Three-way, two-way. kalau kita rubah 2 arah, jadi dia tweeter dan mid range. Oke.
ya kan, belakangnya full range, ada subwoofer. Kalau kita rubah jadi 3-way, nah dia jadi 3-way depan. Ini buat tweeter, buat mid range, buat mid bass, buat subwoofer. Nah, crossovernya juga kita fleksibel ya, jadi dia nggak cuman misalnya high itu nggak bisa di low pass, ini masih bisa di low pass. Wih, keren. Masih bisa di low pass. Jadi misalnya ada orang yang suka high-nya gue mau potong 16.000 ke atas, gue mau buang, bisa. Dan dia ada slope juga nih. Nah, sampai 48 dB. Oke. Jadi setiap channel ini bisa di high pass, low pass. Oke. Nah, ini tuh bahasanya tuh crossover atau X-over. Nah, biasanya kalau di head unit Android China ini nggak ada. Tapi di Nakamichi Elite Pro ini beneran prosesor murni. Keren. Terus ini dari sisi suara. Terus kita kalau bicarain soal DVR, penting tuh DVR tuh. Nah, DVR jadi gini. Kalau DVR di sini sudah ada menu DVR-nya. Tapi berhubung yang ini kita belum pasangan kameranya, kita hanya simulasi aja ya di aplikasinya. Nah, di DVR ini dia sudah koneksi kamera depan dan belakang ya. Ada gambarnya ini. Nah, untuk settingnya kita bisa klik 2 kali ini. Ini ada menu setting dan bisa di lock, bisa capture juga. Ini recording. Ya. Kalau kita mau setting, kita pencet di sini setting. Nah, ini ada ulangan ini maksudnya adalah untuk playback. Jadi kita bisa misalnya kita bisa review, nabrak orang atau kita ditangkap polisi gara-gara dibilang injek garis, kita merasa kita benar nih, kita bisa playback ke polisinya, jadi kita nggak ditilang. Oke, ini salah satu fitur penting ya, karena sekarang tuh banyak bisa langsung di playback modus ngaku-ngaku ditabrak. Betul. Nah, cuman Nakamichi ini belum disediakan kameranya, jadi bukan nggak disediakan, tapi tidak include dalam pembelian si Elite Pro ini. Jadi kita harus beli kamera tambahan. Oke, itu kameranya sebenarnya apa aja bisa. Bebas. Nggak harus spesifik kamera DVR. Kita pakai kamera real, kamera mundur. Yang penting bisa depan belakang. Itu tinggal connect ke sini, udah berfungsi si DVR-nya. Bener ya? Betul. Misalnya mobil yang OEM sudah ada kamera kan sekarang rata-rata udah dapet ya kamera mundur. Nah, kita tetap masih bisa pakai kamera originalnya. Untuk kamera depan kita tinggal beli lagi yang kamera depan. Nakamichi ada jual kan? Ada juga. Ada jual kamera yang udah HD, itu bisa buat depan dan belakang. Jadi kalau mobil bawaan sudah ada kamera belakang, kita tinggal beli satu kamera depan aja, supaya bisa DVR depan belakang. Betul. Terus yang lainnya lagi. Nah, ini buat info, ini di sini ada terdapat 3 USB. Untuk USB jadi dia disediakan sebanyak 4, ini. Sorry, bukan 3 tapi 4. Jadi gini. Untuk video out kita sekarang pakainya di USB 3 dan harus beli eksternal dongle-nya itu. Murah kok itu kok. TVS ya. Cuma 250.000. Dan kalau USB 0 sampai 3 ini bisa untuk play lagu, bisa untuk save recording dari DVR, tinggal masukin flash disk. Pilih aja dari dimanapun, 0, 1, 2, 3 bebas. Mau denger lagunya dari 0, 1, 2, 3 bebas. Mau cas pun bisa, cas handphone, atau mau kayak sepertinya mirroring yang masih pakai kabel. Nah, di salah satu ini bisa jalan. Yang pasti Android Auto juga ya? Android Auto juga. Untuk Android Auto dia harus pakai kabel, belum wireless. Tapi buat Apple CarPlay sudah wireless. Ini tampilan Apple CarPlay wireless. Fisiknya, bentuknya itu gede-gede aplikasinya, jadi enak dilihat. Nah, ini musik. Ini tuh belum kita pasangin audio. Belum ada audionya ini. Ya kan? Speaker masih standar. Jadi speaker ini hanya ganti head unit aja. Tapi kok gue berasa suaranya kenceng banget ya? Kenapa bisa begitu ya? Karena volume kecilnya tuh udah kenceng gitu loh.
preamp-nya Elite Pro ini sudah kita rubah. Jadi sebelum-sebelumnya ada beberapa Android itu preamp-nya outputnya masih kecil ya. Jadi kebanyakan orang komplain udah ganti Android kenapa volumenya udah mau mentok. Iya benar. Banyak kejadian kayak gitu ya, benar. Jadi di Elite Pro ini kita udah perbarui. Oke. Lihat tuh, kenceng banget. Spoolnya udah kenceng banget. Nah, ini selain bisa wireless Apple CarPlay, ini tuh juga bisa voice command. Jadi bener-bener fiturnya itu udah sangat lengkap sih buat Android sekarang. Voice command ini kita udah perbarui, jadi dia sistemnya mesti sebut seperti kayak Google atau Siri. Jadi kita mesti panggil. Nah, kebetulan yang ini kita udah yang terbaru. Jadi di sini kita harus manggil Hai NASA. Teknologi layarnya itu sudah IPS. Jadi kalau kita lihat dari sisi manapun, walaupun ini kan sekarang keadaan cahayanya itu terang banget, tapi kita masih jelas buat nontonnya. Kontrasnya juga bagus. Jadi kurang apa lagi untuk Android sekarang ya? Suara bagus, tampilan bagus, fitur bagus, ada DVR, dan support USB-nya itu juga lengkap. Kabel-kabel, kualitas kabelnya juga bagus ya. Jadi menurut gua ini salah satu terbaik untuk head unit Android sekarang. Bener nggak Koyo? Bener sekali. Salah satu fitur yang gua suka itu ya prosesornya, karena kan kita di bidang audio kan ya. Jadi kita nggak usah beli eksternal prosesor lagi buat hasilin suara bagus. Jadi hemat cost. Saya rasa cukup ya untuk video ini. Ini udah dijelasin dengan sejelas-jelasnya, masih Koyo juga. Jadi buat kalian yang mau pasang, bisa langsung hubungin tim kami, atau mau beli unit ini di marketplace kita juga bisa. Jadi kalian pasang sendiri. Harganya 5.200.000 unit saja, belum termasuk frame, kabel-kabel, jasa pasang. Dan untuk kalau kalian yang mau pasang sendiri, nanti kita bantu untuk cara memasangnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih juga buat si Koyo dari BAPJ yang udah bantu jelasin dengan jelas-jelasnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.